buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silakan teman-teman rapikan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan mempelajari tentang kisah seorang nabi. Siapakah itu? Pada hari ini, teman-teman akan mempelajari kisah Nabi Hud alaihi salam. Teman-teman penasaran bagaimana kisah tentang Nabi Hud alaihi salam? Jika teman-teman penasaran, simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum teman-teman memulai kegiatan pembelajaran, ada informasi yang harus teman-teman ketahui mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa harus mampu mengetahui kisah Nabi Hud alaihi salam dengan baik dan benar. 2. Siswa harus mampu mengetahui sikap keteladanan yang dicerminkan oleh Nabi Hud alaihi salam dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa harus mampu menceritakan kembali kisah Nabi Hud alaihi salam dengan baik dan benar. Nah teman-teman, itu 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang harus teman-teman yakini ada 25 Nabi. Nah, pada kali ini teman-teman akan mempelajari kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam ini merupakan Nabi keempat. Teman-teman, Nabi Hud ini beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang namanya kaum Ad. Kaum Nabi Hud alaihi salam ini mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak meyakini Allah, akan tetapi mereka menyembah pohon yang diberi nama Aikah. Kaum Nabi Hud alaihi salam kemudian Allah berikan hukuman berupa kemarau yang sangat panjang. Nah, dari kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam ini teman-teman dapat mengambil sikap terpuji, yaitu sikap sopan santun. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak cerita singkat mengenai kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah kaum Ad. Secara fisik, penduduk kaum Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat, sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah. Sayangnya, meskipun sudah diberi banyak kenikmatan, bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum Ad. Namun, kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Kaum Ad semakin hari semakin sombong. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun. Kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka justru mulai menyembah batu. Hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Mereka hanya ingat kesenangan duniawi yang mereka miliki. Ada 3 buah berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala ini diberi nama Syad, Samudra, dan Hara.
Mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang memberi mereka kekuatan, kemakmuran, dan keselamatan hidup. Untuk menghadapi akhlak dari kaum Ad yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau lahir dari salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah bernama Abdullah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melkah, anak dari Madai bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum Ad memang cukup berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya dan justru menertawakannya. Bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah ini. Sementara itu, Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman, itu dia tadi gambaran singkat mengenai bagaimana kisah Nabi Hud alaihi salam menghadapi kaum Ad yang sangat sombong dan sama sekali tidak mau menyembah dan mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih memilih untuk menyembah berhala yang mereka yakini seperti api, batu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari kisah yang sudah teman-teman lihat, maka dapat kita berikan ringkasan secara singkat mengenai kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan Nabi Allah yang keempat. Nabi Hud alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaum yang bernama kaum Ad untuk meyakini dan beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Dakwah yang dilakukan Nabi Hud alaihi salam ditolak oleh kaum Ad. Mereka mengejek Nabi Hud, mereka mengolok-olok Nabi Hud. Tapi apakah Nabi Hud alaihi salam menyerah? Tidak. Beliau sangat semangat untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Hud alaihi salam meminta pertolongan kepada Allah lewat doanya. Tapi perlakuan dari kaum Ad ini sangatlah tidak baik kepada Nabi Hud. Nabi Hud ditertawakan dan lain sebagainya. Sampai-sampai kaum Ad ini menantang kepada Nabi Hud alaihissalam untuk memperlihatkan hukuman yang Allah berikan kepada mereka jika mereka tidak mau beriman. Karena Allah sudah sangat marah kepada kaum Ad, akhirnya mereka diberikan hukuman. Ketika itu datanglah musim kemarau. Semuanya sangat panas. Tidak ada hujan dan tidak ada air satupun menetes dari langit.
Sampai-sampai ketika mereka merasa sangat kepanasan, akhirnya gumpalan awan tebal itu datang. Mereka mengira awan tersebut adalah awan yang membawa hujan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata yang datang tersebut adalah awan hitam yang bersamaan datang dengan angin topan dan petir. Mereka akhirnya kebingungan untuk berlindung diri di mana, karena ternyata disitulah Allah telah mengazab, Allah telah menghukum kaum Ad dengan musim kemarau yang sangat panjang dan angin topan yang sangat kencang. Nah, jadi teman-teman, jangan sekali-sekali kita menantang kekuasaan Allah. Dan perlu teman-teman ingat, maka kita harus selalu meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai keteladanan sikap Nabi Hud alaihissalam. Seperti yang sudah teman-teman ketahui dari kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud ini beliau selalu berperilaku terpuji. Nabi Hud tidak mudah marah dan sangat sabar. Nabi Hud juga selalu bersikap sopan pada siapa saja. Nah, sebagai anak muslim yang baik, maka kita harus bisa meneladani sikap terpuji dari Nabi Hud alaihissalam. Adapun sikap terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi Hud alaihissalam yaitu adalah sikap sopan santun, sebagaimana gambar yang sudah Miss Putri tampilkan pada layar. Gambar tersebut mencerminkan anak muslim yang sopan dan santun. Diceritakan di gambar, Mona selalu berperilaku terpuji. Sebelum berangkat sekolah, Mona selalu berpamitan pada ayah dan ibu. Mona juga mencium tangan ayah dan ibu dengan sangat penuh rasa kasih sayang. Nah, teman-teman, begitu banyak sikap sopan santun yang dapat teman-teman lakukan ketika di rumah, baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun itu, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Semoga teman-teman dapat menerapkan sikap sopan santun ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.